الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون صدق الله العظيم. Marilah pada kesempatan kali ini di pagi yang cerah ini kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita banyak diberi nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahim untuk belajar bersama, mengkaji ilmu bersama yang insyaallah dengan niatan kita bismillahirrahmanirrahim mendapatkan nilai di pagi hari ini. Shalawat serta salam kita selalu panjatkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat yang insyaallah dengan pembacaan sholawat tersebut di yaumul qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin. Di awal tadi sudah saya sampaikan Quran surat Al-An'am ayat 42 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Subhanallah. Dari ayat tersebut kita banyak diberi ujian, yang mana alhamdulillah kemarin kita sudah reda dengan penyakit corona ini datang lagi dan kasus semakin banyak yang dinamakan Omikron apa-apanya. Herannya ketika kemarin batuk pilek itu ketika diperiksa hasilnya negatif, tapi sekarang batuk pilek diperiksa jadi positif. Dan ini kita banyak untuk selalu istighfar ya, memohon kepada Allah. Dengan ini kita banyak diuji ya, ada banjir, ada kebakaran, ada penyakit beberapa hal yang lain. Dengan ujian itu nanti kita akan dilihat siapa yang bersyukur dan bersabar. Itulah kita diperintahkan ya, ketika kita akan mendapatkan musibah atau ujian itu kita harus bersabar dan bersyukur. Jadi intinya bahwa kita diuji tidak hanya dengan kesedihan, kekurangan, kemudian sakit ya, intinya itu ya, bahwa kita diuji dengan itu, dan kita diharapkan untuk bisa selalu bersabar dan jangan mengeluh ya. Ketika kita sakit kemudian kita mengeluh kan tentu tambah ya, yang dikeluhkan kita akan tambah. Jadi di ayat tersebut ya, intinya bahwa kita untuk disadarkan bahwa kita adalah hanya seorang hamba ya, hanya seorang hamba yang harus untuk selalu kembali kepadanya ketika kita diberi
musibah atau cobaan-cobaan tersebut. Kemudian dengan musibah tersebut kita tentunya ya diharapkan untuk selalu beristighfar, bersabar, tawakal ya, tawakal. Kemudian yang jelas kita harus ada usaha ya. Jangan dibiarkan, misalnya kita batuk pilek jangan biarkan, tapi kita harus ada usaha ya. Usaha, doa ya, usaha atau ikhtiar, doa, kemudian kita baru tawakal ya. Karena kita di situ diperintahkan untuk ada doa dan ikhtiar di situ. Seperti dikisahkan Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika itu diberi sakit yang sangat parah ya. Tentu kita sudah tahu semua begitu sabarnya Nabi Ayub ya, diberi sakit yang yang sangat ya, bahkan sampai dikucilkan dari masyarakat. Kemudian keluarganya juga meninggalkannya, istrinya ya. Di sini disebutkan di surat Al-Anbiya ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ayub dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Kemudian dari ayat tersebut ya, kemudian diambil untuk doa ketika kita sakit, dan Ayub berdoa, Allahumma inni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Jadi intinya bahwa ketika kita sakit, jangan lupa untuk doa. Sebelum kita pasrah, untuk selalu berdoa, dan insya Allah kita akan temui bahwa Allah adalah Maha Penyayang, karena Dia yang Maha menyembuhkan. Dan apa kata Allah di sini di surat selanjutnya di Al-Anbiya ayat 84? Fastajabna lahu ma kasafna ma bihi min durri wa atainahu lahu wa mithlahumul ma'ahum rahmatan minal indina wa dzikra lil abidin. Yang artinya, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlahnya sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua orang yang menyembah kami. Jadi intinya bahwa kita ketika kita sakit diperintahkan untuk selalu berdoa, karena kita akan temui bahwa Allah adalah Maha menyembuhkan, Maha pengasih, Maha penyayang, yang insya Allah kita akan disembuhkan dari sakit tersebut. Kemudian ketika kita sakit sebetulnya tidak sekedar ujian ya, dan bahkan ada hikmah dari sakit tersebut. Di antaranya ada beberapa hikmah dari sakit, dan manusiawi juga ya. Ketika kita sakit, kita akan selalu mengeluh. Misalnya kita demam gitu, tentunya kita akan mengeluh ya, akan istilahnya mereng, ya mengeluh itu ya. Kemudian kita ketahui bahwa sakit itu adalah salah satu hikmah yang diberikan kepada kita. Kemudian kita berkepanjangan mengeluh ketika sakit itu juga tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan. Seperti sabda Rasulullah, janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran dari besi. Jadi ketika kita demam itu akan menghilangkan dosa-dosa yang ada di kita. Jadi intinya bahwa ketika kita sakit itu bukan berarti itu musibah.
bahwa itu juga bisa suatu nikmat ya, nikmat yang bisa kita ambil hikmahnya. Salah satu hikmah sakit diantaranya adalah bisa menghindarkan kita dari api neraka. Yaitu ketika sakit bisa menghindarkan dari siksa api neraka. Seperti dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dan dari api neraka. Ini diriwayatkan oleh Al-Bassari. Jadi ketika kita demam, ya, kita syukuri ya, kita istighfar, kita memohon ampunan sama Allah, ya, karena itu adalah salah satu hikmah. Kemudian hikmah yang kedua, sakit bisa menjadi penghapus dosa bagi kita. Seperti sabda Rasulullah di sini, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapus dengannya dosa-dosanya. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, sakit, kemudian kesedihan, kepiluan, itu insya Allah ya, ketika kita menerima itu dengan diterima dengan sabar, itu insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi berbahagialah bahwa kita yang selalu kesusahan, bukan begitu ya, tapi ini dibalik dari kesusahan yang kita terima dengan ikhlas, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga ketika kita sakit adalah sakit bisa menjadi sumber kebaikan bagi seorang jika dia bersabar. Di sini dikaitkan dengan sebuah hadis, sungguh semua urusannya merupakan kebaikan. Dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika mendapat kegembiraan, maka dia akan bersyukur, dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika mendapat kesusahan, maka dia bersabar, dan ini merupakan kebaikan baginya. Jadi intinya, ketika kita gembira juga kebaikan baginya, bagi orang mukmin. Ketika bersedih pun itu adalah itu juga merupakan suatu kegembiraan. Tapi intinya di sini adalah kita mesti bersabar, bersabar, ikhlas, kita serahkan semua kepada Allah ya. Dengan kesedihan, dengan kesusahan, dengan musibah yang menimpa kita, kita terima dengan sabar. Insya Allah itu adalah pahala untuk kita. Kemudian hikmah sakit yang keempat adalah sakit bisa membuat kita kembali mengingat Allah. Sebagaimana diketahui bahwa kita hanya ingat Allah jika ada kesusahan dan diberi cobaan. Sementara saat diberi kebahagiaan kita mendadak lupa dengan Rabb semesta alam. Manusiawi ya. Jadi ketika gembira kadang-kadang kita terlena, kita lupa adanya Allah, bahwa kegembiraan kita berasal dari Allah ya. Seolah-olah itu adalah ini loh usaha saya, ini loh ikhtiar saya ya. Tapi ketika sakit baru ya, makanya dengan sakit tersebut itu Allah menghendaki bahwa kita untuk selalu ingat kepada Allah. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelummu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Di awal tadi sudah saya sampaikan ya di mukadimah tadi, bahwa intinya bahwa ketika kita ada kesusahan, kemelaratan, kekurangan, itu Allah yang menghendaki kita ya, karena kita untuk selalu kembali kepadanya. Kemudian hikmah yang kelima adalah sakit bisa membuat kita lebih optimis untuk bertahan untuk hidup. Salah satu moral yang harus dimiliki oleh seorang mukmin ialah tidak boleh menyerah dengan sakitnya.
dan harus berusaha untuk sembuh dari penyakitnya. Dia pun harus optimis dengan dirinya sampai Allah mengatakan untuk berhenti berusaha. Jadi ketika kita sakit ya, kita untuk selalu ikhtiar, usaha. Meskipun dikatakan, katakanlah misalnya ya, orang yang sudah terkena kanker itu belum ada obatnya. Bukannya tidak ada obatnya, tapi belum diketahui obatnya kepada si sakit tersebut. Banyak kok yang kanker sembuh ya. Tapi ikhtiarnya sampai kapanpun sebelum Allah menghendaki bahwa kita berhenti untuk ikhtiar di situ ya. Berhenti ikhtiar di sini bisa dikatakan bahwa orang tersebut sembuh ya, bahwa orang tersebut tidak sembuh, kemudian menghadapnya gitu ya. Jadi ikhtiar itu sampai dengan ketika Allah menghendaki bahwa udahlah berhenti untuk ikhtiar di situ. Jadi kita yang sakit kita pasti optimis karena begitu sakit kalau kita ketahui ya bahwa itu adalah hikmah, banyak istilahnya pahala di situ ketika kita diberi sakit. Jadi intinya mungkin ini untuk mungkin saya juga ya, saya di atas 50-an gitu biasanya sudah banyak penyakit ya, kadang-kadang penyakit degeneratif, berarti penyakit memang perjalanan itu ya, ada kakinya pegel, boyoknya pegel ya, sakit semua. Itu sudah untuk kita yang di atas 50-an ke atas itu hal-hal tersebut sudah wajar. Itu namanya penyakit degeneratif, memang terjadi ya. Makanya kita disarankan ya untuk ikhtiar untuk minum suplemen, tidak banyak mengkonsumsi yang makanan atau masakan yang cepat saji ya, atau enak adalah beri itu yang cepat saji. Jadi memang kita dimudahkan ya, ada sosis tinggal godok, ada apa dan sebagainya. Tapi itu tidak membantu kita. Jadi kita sebaiknya itu menghindarkan masakan-masakan yang cepat saji. Ya. Dan malaikat yang keempat diperintahkan untuk mengambil dosa-dosa orang mukmin yang sakit. Sehingga berubahlah si sakit menjadi suci karena dosa-dosanya sudah diangkat oleh Allah ketika kita sakit. Jadi itu salah satu tadi sudah disampaikan ya hadisnya, bahwa ketika kita sakit kita akan diambil dosa-dosa kita akan suci. Kemudian tatkala Allah beri kita kesembuhan, maka Allah akan memerintahkan 3 malaikat tadi yang diminta untuk ngambil kenikmatan yang ada di kita. Untuk malaikat pertama diperintahkan oleh Allah mengembalikan kekuatannya sehingga sembuh, bisa sehat lagi, bisa kuat lagi. Kemudian malaikat yang kedua diperintahkan untuk mengembalikan rasa enak makan kita sehingga kita bisa makan lagi. Kadang-kadang kita bilang ada yang kemaru apa itu ya, setelah itu kan makannya banyak banget itu. Karena Allah sudah perintahkan malaikat untuk kembalikan rasa nikmat, rasa nyaman, rasa lezatnya makanan di tubuh kita. Dan yang ketiga, malaikat diperintahkan untuk mengembalikan ceria wajahnya sehingga bersinar lagi. Meskipun saya masih tetap pucat kayak dia, memang kondisinya kayak gini ya. Yeah. Dan alhamdulillah untuk malaikat yang keempat itu Allah tidak minta malaikat kembalikan dosa-dosa ke kita setelah diambil. Jadi tetap aja di situ bahwa dosanya tetap diambil. Jadi yang dikembalikan hanya 3 hal tersebut. Kekuatan kita, cahaya kita, kemudian rasa nyaman, rasa lezat kita. Tapi untuk yang malaikat keempat itu tidak diperintahkan untuk mengembalikan dosa-dosa kita. Jadi setelah kita sakit, ya, yang banyak istighfar, yang banyak sabar, yang banyak tawakal, yang banyak ikhtiar, itu dosa-dosa kita akan diambil dan tidak
dengan tidak dikembalikannya dosa-dosa kita ini, maka bersujudlah para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bertanya, "Ya Allah, mengapa dosa-dosa ini tidak Engkau kembalikan?" Maka apa jawab Allah? "Tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosanya setelah aku menyulitkan keadaan dirinya ketika sakit. Pergilah dan buanglah dosa-dosa tersebut ke dalam laut." Ya. Jadi ketika kita diberi sakit dan diberi kesembuhan, itu dosa-dosa kita tetap diambil dan dibuang, tidak dikembalikan ke kita. Jadi insya Allah itu adalah kita menjadi suci setelah sakit. Harapannya setelah sembuh jangan banyak berbuat dosa lagi. Ya. Lain ceritanya kalau setelah itu balik lagi ke banyak dosa-dosa, ya itu ceritanya lain lagi. Ya. Jadi itu empat malaikat ya. Salah satu hikmah ketika kita sakit kita perlu berbahagia itu karena itu ya. Jadi dosa-dosa kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ketika itu kan kita sakit, ketika kita sakit yang sembuh tadi ya kita akan dikembalikan 1, 2, 3-nya kita akan dikembalikan, dan ketika kita ada yang lanjut tidak sembuh, harapannya ya itu setelah sakit kembali ke Allah dengan kondisi husnul khotimah ya. Di situ. Jadi bersabarlah, berbahagialah ketika kita sakit. Kita ada banyak diuji, kita banyak untuk banyak istighfar, kita banyak diberi kelonggaran ketika kita sakit. Syaratnya adalah kita tetap beriman, jangan menggerutu ketika sakit, ya, tetap bersabar, husnudzon kepada Allah, itu ya ketika kita sakit tersebut. Mungkin itu sedikit banyak yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya. Ini bisa sebagai apa? Bisa sebagai pelajaran ya, pelajaran untuk kita, bisa kita ambil hikmahnya. Ketika kita banyak diberi cobaan-cobaan, banyak diberi musibah, banyak diberi ujian. Intinya ketika kita diuji, kita lolos dengan ujian itu kan insya Allah kita akan dinaikkan ya. Sama ketika kita sekolah ya, anak kita sekolah gitu kan ujian lulus naik kelas gitu ya. Sama ketika kita anak kecil kan kita tahu ya dari lahir kemudian sampai dengan dewasa kan penuh dengan banyak penyakit ya untuk anak-anak gitu ya. Ada panas, ternyata panas itu beri